Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, di malam hari ini, malam ke-28, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, itu salat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas kaitan dengan pembahasan, yaitu tentang al-ihsan. Pembahasan tentang ihsan. Tapi Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah dibahas di masjid ini kaitan dengan hadis arba'in nomor 2. Hadis arba'in nomor 2 ini di antara hadis arba'in yang panjang yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah hadis nomor 2. Hadis ini adalah berbicara tentang 3 hal, atau sering para ulama menyebutkan tentang arkanuddin, rukun agama. Dan malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kaitan dengan ini kepada para sahabat langsung. Dalam kisahnya disebutkan ketika kami sedang duduk di masjid, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya rapi, rambutnya juga rapi, tetapi di antara kami tidak melihat dia itu habis bepergian. Artinya orang sekitar. Tetapi kami di antara kami tidak ada yang mengenal orang ini. Siapakah orang ini? Akhirnya tiba-tiba datang, kemudian duduk bersimpuh di hadapan Nabi SAW, kemudian bertanya tentang 3 hal. Yang pertama, fa akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi rukun Islam yang 5. Kemudian setelah itu mengatakan, sodakta, kamu benar. Kata para sahabat, selama ini yang bertanya kepada Nabi nggak tahu jawabannya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami ini heran, kami ini kaget, kok orang bertanya bisa tahu jawabannya. Ini kata Rasulullah, kata para sahabat ketika itu. Kemudian setelah itu bertanya kembali tentang iman. Maka beliau menyebutkan rukun iman yang 6. Kemudian setelah bertanya tentang iman, maka yang terakhir adalah bertanya tentang ihsan. Kurang lebih kalau disimpulkan, mungkin rukun iman itu adalah komitmen operasional kita. Sedangkan rukun iman itu adalah komitmen moral kita. Dan ihsan itu adalah kualitas dari operasional kita. Makanya ihsan itu bisa dikatakan juga mungkin profesional. Artinya kualitas daripada kualitas daripada pelaksanaan ibadah kita disebut dengan ihsan. Makanya ihsan itu derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Karena ihsan itu adalah puncaknya. Tapi ihsan tidak mungkin kecuali iman terlebih dahulu. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan ihsan ini. Tapi pada satu kaidah, ini kaitan dengan iman Islam. Kan suka ditanya, apa artinya iman, apa artinya Islam? Jadi ada kaidah di dalam pengertian iman Islam, termasuk kemarin juga sempat saya bahas kaitan dengan apa bedanya albir dengan at-taqwa. Idza ijtama'a iftaraqa. Jika bersatu maka berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau berpisah maka bersatu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika kata iman dan Islam dalam satu ayat, artinya dia bersatu. Iman Islam disebutkan dalam satu ayat, atau bisa jadi disebutkan dalam satu hadis, maka artinya berbeda. Maka ini namanya berarti berpisah. Kalau bersatu berpisah. Kalau iman dan Islam dalam satu ayat, maknanya berbeda. Islam itu adalah berkaitan dengan amal perbuatan, sedangkan iman itu kaitannya dengan keyakinan. Maka tadi disebutkan iman adalah komitmen moral, Islam itu adalah komitmen operasional. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika hanya disebutkan salah satunya saja dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka itu maknanya berpisah. Artinya dia berpisah. Maka maknanya adalah meliputi keduanya, yaitu bersatu. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah, ataupun dalam hadis kul amantu billah summastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah kemudian istiqomahnya. Apa yang dimaksud dengan iman di situ?
Iman tersebut ya rukun iman. Tapi apakah iman itu cukup? Hanya dengan kita meyakini, tentu kita apa yang beriman kepada Al-Quran, laksanakan isi Al-Quran. Beriman kepada Rasul, ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza iftaraqa ijtama. Ini sekilas saja kaitan dengan iman dan Islam dalam hadis Arba'in nomor 2 ini. Tapi kita membahas kaitan dengan ihsan ini. Ihsan ini berarti berkaitan dengan kualitas kerja atau kualitas operasional. Oleh karena itu ihsan akan muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala ada. Ihsan itu akan muncul kalau muraqabatullah itu ada. Pengawasan Allah itu ada. Dan ibadah Ramadan yang kita lakukan salah satunya adalah ini. Fungsi daripada ibadah Ramadan bagaimana melatih kita supaya kita tuh senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, dulu masih kecil masih suka inget gak Pak? Kan tiba-tiba ke kamar mandi gitu ya, kalau lagi siang-siang, kemudian kumur-kumur suka ada yang ditelan sedikit. Ada ibu-ibu bapak masih inget dulu? Kalau saya sih inget, karena dulu juga pernah gitu, lagi kecil tapi ya. Kenapa? Dari anak kecil mah nggak merasa gitu. Tapi kalau sekarang ada yang berani seperti itu? Kenapa nggak ada yang berani? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit Bu ya. Ini ada video. Ini pentingnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pengawasan Allah ini enggak ya. Tapi ini namanya juga video Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita ambil pelajarannya saja. Ini kan ada orang sedang nelpon. Kemudian ada copet. Nah, ini di belakangnya copet. Biasa kan kalau orang sedang nelpon suka rada-rada gak konsentrasi sekelilingnya. Ini ada copet, kemudian copet ini, nah ini yang pakai baju putih. Nah ini. Nah dia ngambil uang. Bukan ngambil uang, ngambil dompet. Nah berhasil dia ngambil dompet. Kemudian setelah itu dia lihat ada CCTV. Setelah lihat CCTV dia bingung, apa yang harus saya lakukan sekarang? Maka akhirnya dia manggil temannya, sini. Ah itu dompet kamu tuh jatuh. Kemudian coba lihat penghujungnya gimana, di penghujungnya dia meminta maaf kepada CCTV. Asli atau enggak wallahu alam, tapi bisa kita ambil pelajarannya. Ya, kita bisa mengambil pelajarannya. Bagaimana kerja kita selalu sesuai dengan tuntunan yang ada meski tidak ada mandornya. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin menyampaikan di PTDI kaitan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kita. Jadi kebersamaan Allah itu bagaimana? Allah itu betul-betul mengawasi kita semuanya. Pengawasan Allah itu adalah pertama Allah menciptakan kita. Yang kedua Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang ketiga pengawasan Allah juga adalah Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Daripada urat leher, mohon maaf. Kemudian yang keempat adalah Allah itu mengutus malaikat yang tugasnya mencatat segala aktivitas kita. Lihat dalam surat Qaf 16, 17, 18. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bayangkan pengawasan Allah ini sangat komplit. Nah, makanya orang kalau muraqabatullah itu ada, dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mungkin kalau diilustrasikan sekali bukan berarti muraqabatullah itu CCTV ya. Ibaratnya begini, orang itu kalau sadar ada CCTV kira-kira gimana? Ya kayak tadi, kan mencopet, ambil aja gitu, nggak sadar di situ ada CCTV. Padahal apa? Begitu dia tahu, maka akhirnya dia tidak jadi mencurinya. Begitu juga kita. Allah itu mengawasi kita. Mau kita sadar, mau kita enggak, Allah mengawasi. Cuman bedanya adalah kalau orang yang merasa muraqabatullah itu ada, maka dia akan muncul yang namanya ihsan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi, ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tadi disebutkan dalam hadis Arba'in nomor 2. Yang kedua, ihsan itu akan muncul karena adanya perasaan ihsanullah. Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Tadi habis makan yang ngobrol Pak ya, ada kan hari ini ibu negara ke-6 ya. Ibu negara ke-6 kan meninggal dunia, Ibu Ani ya Bambang Yudhoyono ya. Beliau meninggal dunia. Maksudnya
istrinya Pak SBY meninggal dunia. Kena penyakit kanker darah. Ya diobatnya 3 bulan. Saya nggak membayangkan 3 bulan nggak boleh ketemu orang gitu ya. Hanya ketemu dengan orang sekelilingnya saja. Ini kan, ya tapi kan apa? Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berobat. Ada fasilitas dan sebagainya. Ada orang sakit, jangan-jangan mikirin berobat. Untuk makan aja, sudah bingung. Atau kalaupun apapun apa, alhamdulillah walaupun diberikan sakit, kemudian tidak bisa berobat, alhamdulillah masih hidup. Ini kan harus bersyukur terus. Maka apa? Kita merasa Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau Allah merasa kita telah berbuat baik kepada kita, maka apa? Ujung-ujungnya adalah kerja kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmat Allah SWT, lihat di YouTube ya, ada video. Seorang kakek yang 77 tahun, dia bolak-balik setiap hari ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi 5 waktu sholat berjamaah itu di masjid. Jalan ke masjidnya itu adalah sambil merangkak karena kakinya lumpuh. Artinya ini menunjukkan bahwa ihsanullah. Maka ketika muraqabatullah itu ada, pengawasan Allah itu ada, ihsanullah juga ada, maka yang akan muncul itu adalah ihsanun niyah, motivasi untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Muraqabatullah kita merasa diawasi oleh Allah. Ihsanullah kita merasa Allah telah berbuat baik kepada kita. Maka yang muncul adalah pasti kita akan berusaha untuk memiliki motivasi kerja yang baik. Ya kalau ada CCTV kan contohnya di kantor gitu ya, CCTV-nya ada, maka orang kerja juga serius. Kenapa? Karena diawasi terus. Atau mungkin dia bekerja di kantor karena memang setiap bulan contohnya dia mendapatkan upahnya sesuai dengan yang diharapkan, pasti dia pun akan optimal bekerjanya. Maka ini disebut dengan ihsanun niyah. Maka orang tersebut akan memiliki motivasi yang baik, muncul niat atau motivasi kerja yang baik. Ini adalah muraqabatullah dan ihsanullah itu. Makanya kenapa kita saum Ramadan sampai selesai tidak berani makan dan minum? Kenapa? Salah satunya apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nggak orang yang tidak saum? Ada. Ada yang terang-terangan? Banyak yang terang-terangan. Yang saya kadang suka sedih itu pagi-pagi itu, subuh-subuh, saya kadang ada kajian kemudian naik angkot kadang gitu ya. Karena deket naik angkot aja. Kadang begitu selesai adzan subuh tuh itu supir angkotnya teh santai we gitu. Ya mungkin kalau disebut sahur juga udah enggak gitu, itu adzan subuh. Nah, ada kan sebagian orang seperti, tapi ada juga dia itu kalau di keluarganya, di depan istrinya, di depan anaknya saum, tapi begitu ketemu teman-temannya makan. Begitu pulang saum. Ada juga, kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini akan memunculkan motivasi kita untuk bekerja. Nah, bagaimana setelah kita memiliki motivasi ini, bagaimana supaya kerjaan kita itu disebut ihsan? Maka kerjaan itu disebut ihsan kalau memiliki 3 unsur. Pertama, ikhlasun niyah. Sesuatu dikatakan ihsan, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas. Unsur pertama dari ihsan adalah niat yang ikhlas. Setiap sesuatu dapat ternoda. Setiap sesuatu dapat ternoda dengan yang lain. Ketika sesuatu itu bersih, tidak ternoda, dalam bahasa Arab namanya khalis. Maka di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat ke-66, kan susu itu apa? Bayna farsin wadamin. Susu itu terletak antara kotoran dengan darah. Maka disebut dengan labanan khalisa. Bisa disebutkan labanan khalisa, yang terhindar dari kotoran dan darah atau yang lainnya. Itu namanya susu. Upaya untuk membersihkan dari kotoran tersebut supaya tidak terkena kotoran, ataupun kalau terkena kotoran dibersihkan kotoran itu namanya adalah ikhlas. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ini hadis arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat. Amal kita tergantung niatnya. Makanya kalau orang sudah niatnya baik, sudah niatnya karena Allah, pasti bekerja pun akan optimal. Kenapa kita masih qiyamul lail di 10 hari terakhir ini? Kenapa kita masih sholat subuh? Karena apa? Karena landasan kita bukan untuk apa-apa. Landasan kita hanya satu. Bagaimana kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan niat baik itu bagus. Maksudnya apa? Ketika kita akan menghadiri di sini, pergi kepada halaqah ilmu. Kita contohnya hadir pengajian di sini, atau kita taraweh. Maka apa? Kumpulkan niat-niat yang baik. Supaya apa? Supaya kita pun mendapatkan pahala. Boleh kalau mengumpulkan niat-niat yang baik. Contohnya gini, kita pergi untuk halaqah ilmu.
Halaqah itu adalah kumpulan untuk mencari ilmu contohnya. Niat silaturahmi. Kenapa? Karena kita akan ketemu dengan teman-teman kita. Niat infak fisabilillah, untuk berinfak. Kemudian juga niat untuk mencari ilmu, niat tilawatil Quran, niat ingin memperbaiki diri, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena niat saja sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah, sehingga satu amalan dengan beberapa niat baik akan mendapatkan beberapa pahala sekaligus. Ini dibolehkan. Ya kecuali kalau saum wajib dengan saum sunnah itu tidak boleh. Contohnya nanti ibu-ibu qadha gitu ya. Pas niat qadha kemudian diniatkan juga sambil saum sunnah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berangkat ke pengajian, niat juga mencari ilmu, kemudian nanti ketemu teman-teman, niat silaturahmi, nanti ada kotak infak, kita juga masukkan uang ke kotak infak, kemudian sambil menunggu, kita juga tilawah Quran, itu dibolehkan. Ya. Ini ketika melaksanakan satu aktivitas. Besok contohnya, atau besok kita subuh, sholat subuh, atau nanti malam kita qiyamul lail, kita pun niatkan tadi, niat bersilaturahmi, membantu orang lain. Ya. Kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa, niat berinfak dan lain sebagainya. Ini boleh kita lakukan. Segala sesuatu kan kadang ada pertanyaan, Ustaz bagaimana kalau saya beramal pingin dapat surga, apakah itu ikhlas? Ikhlas. Jadi sesuatu dikatakan ikhlas itu ada apa? Ada 3 jenis amal yang termasuk ikhlas. Pertama, beramal karena takut siksa, artinya takut dimasukkan ke dalam neraka, itu ikhlas? Ikhlas. Yang kedua, beramal karena mencari pahala, apakah itu ikhlas? Ikhlas. Beramal karena mencari pahala. Contohnya kita melaksanakan qiyam di 10 hari terakhir. Kata Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Boleh, silakan. Kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beramal karena bersyukur. Ini pun termasuk ikhlas. Tapi dari semuanya ini adalah poin ketiga adalah lebih istimewa. Ketiga amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amal karena bersyukur itu adalah amal yang paling tinggi. Karena itu adalah amalan Rasulullah SAW. Kata Rasul, afala akunu abdan syakura. Ini adalah yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita ikhlas, maka yang harus kita lakukan itu adalah itqanul amal. Amal kita itu adalah harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan apa? Itqanul amal. Amal itu harus dilaksanakan dengan rapih. Apakah ikhlas saja cukup? Enggak. Maka amal kita yang kedua adalah harus dikerjakan dengan rapi. Ciri utama kerja profesional adalah perhatiannya yang besar pada masalah detail. Setiap faktor yang berpengaruh dihitung masak-masak. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu mencintai apabila seseorang mengerjakan salah satu amalan, maka dia pekerjaan tersebut dilakukan dengan rapi. Kalau sering dalam bahasa syariat mah ini, amal terbaik itu adalah apa? Akhlasahu wa aswabahu. Amal yang paling baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ada pekerjaan, ya, ada video lagi, ada sebuah video. Ini pekerjaan yang tidak dilandasi dengan ikhlas, bukan dengan ikhlas. Pekerjaan ini tidak dibarengi dengan itqanul amal. Pekerjaan itu adalah dia mengerjakan amalan tersebut, tapi amalan tersebut tidak rapih pekerjaannya. Sesuatu kalau tidak rapih kan ujung-ujungnya juga tidak bagus. Ini ada parade, ya, parade apalah. Biasa kan kalau anak-anak SMA atau apa kan buat video buat parade gitu ya. Parade ini buat foto apa gitu ya biar rapih. Nah ini ada seseorang yang dimarah-marahin. Akhirnya apa? Karena salah seorang tidak rapi pekerjaannya, ujung-ujungnya seperti apa? Ini kan satu-satu dibagikan, besok dia suruh dengan kode tertentu disuruh mengangkat papan yang sudah disampaikan. Nah, ini orang ini karena tadi diomelin, ngambek gitu. Sedang latihan ngambek. Begitu waktunya berangkat, maka dia tidak berangkat. Dia akhirnya tidur, padahal waktunya berangkat sampai alarm juga nyala. Tapi dia tetap tidak berangkat karena ngambek. Nah, ini kan ketika coba lihat di sini. Ketika parade tiba, walaupun ini ilustrasi aja ya, tidak mungkin benar terjadi. Ya, coba lihat ujung-ujungnya gimana membuat brikade membuat barisan tersebut. Nah, ini kan gara-garanya satu orang yang tidak rapih pekerjaannya. Kebayang kan? Ini gara-garanya apa? Cuman gara-gara satu orang saja. Nah, ini adalah siapa? Orang yang tadi ngambek, akhirnya dia. Nah, ini sekali lagi ini mah hanya ilustrasi ya, tidak mungkin benar terjadi lah. Tapi kembali tadi bahwa amalan itu harus betul-betul dikerjakan dengan
dengan rapi. Jadi tidak mungkin sebuah pekerjaan itu adalah disebut ihsan kecuali amal itu dilaksanakan dengan rapi. Maka dalam Al-Quran disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan Allah juga menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Muhammad bin Ajlan mengatakan, Allah itu mengatakan bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah yang terbaik dari amal-amal kita. Jadi amal yang terbaik. Dan amal terbaik itu apa? Ketika memenuhi dua unsur minimal. Ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya adalah ihsan tersebut. Makanya ini contohnya dalam kaitan duniawi saja. Kita pasti akan detail perencanaan, kemudian di sini ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Amal terbaik harus ada di setiap rangkaian amalan tersebut. Ini kaitan dengan dunia saja seperti itu. Apalagi kaitan dengan kehidupan kita. Apalagi kaitan dengan akhirat kita. Tentu adalah kaitan dengan ini adalah kita betul-betul harus lebih optimal. Untuk bekal kita di akhirat, tentu sudah seharusnya kita berikan yang terbaik buat kita semuanya. Ini namanya adalah ihsan. Yang ketiga, sesuatu itu dikatakan ihsan kapan? Jaudatul ada. Ketika penyelesaian itu dengan cara yang baik. Sebuah pekerjaan kan akan dikatakan baik kalau memang jaudatul ada. Ini terakhir, video terakhir ya saya sampaikan di sini. Ini adalah kadang gitu ya, ini atau nih santri suka pada main bola atau tidak gitu ya. Ada pertandingan gitu ya, yang pertandingan bola kadang sudah merasa menang duluan gitu ya. Tapi gara-gara sudah merasa menang duluan, ujung-ujungnya kan nggak bener juga gitu. Nah, dia sudah, wah itu kan. Jadi penyelesaian walaupun kiper sudah tidak ada, tetap aja. Walaupun kiper sudah tidak ada juga tetap aja. Jadi betul-betul kita laksanakan, jangan sampai senang duluan gitu. Kan belum apa-apa udah merasa menang. Ini ada video satu lagi ya, sebenarnya kaitan dengan pentingnya kita jaudatul ada itu adalah betul-betul kita harus selesaikan pekerjaan itu dengan betul-betul rapi. Ya, ini contohnya. Belum selesai pekerjaan, dia sudah merasa menang duluan. Kalau tadi kan memang gagal, dia sadar gitu karena kelihatan. Kalau ini kan tuh, dia udah lari-lari kemana-mana gitu, wah, gol-gol gitu. Ternyata, coba lihat bolanya sebelumnya. Ya. Nah, bolanya ternyata di situ ada lumpur. Ternyata nggak jadi gol. Ya kan bisa saja seperti ini. Nah kita kadang sudah merasa amal kita tuh adalah sudah merasa amal terbaik. Padahal apa? Padahal amal itu dikatakan baik kapan? Kalau jaudatul ada. Penyelesaian kita juga harus dengan baik. Makanya inilah rahasianya kemarin saya sampaikan. Rasul menyampaikan, apa kata Sayyidah Aisyah? Kenapa Rasul itu di 10 hari terakhir betul-betul menyemangati? Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal kita itu tergantung ujungnya. Tergantung di penghujungnya. Apakah amal kita termasuk amal baik atau tidak? Gimana penghujungnya? Maka inilah betul-betul pembuktian. Di 10 hari terakhir itu adalah betul-betul pembuktian buat kita semuanya. Apalagi nanti yang paling berat itu pas tanggal 30. Pas tanggal 30 waktu duhur, waktu asar. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya sibuk tilawah atau sibuk ngapain? Bikin kue, bikin kupat gitu ya. Ya boleh aja silakan, tidak ada yang melarang Bu ya. Tapi tolong gitu ya, jangan sampai kita di penghujung itu malah kita lebih sibuk melakukan itu. Zikirnya lupa. Maka kalaupun seandainya punya targetan, mungkin target itu diselesaikan dulu. Supaya apa? Supaya kita membuat kue dan sebagainya juga bisa kita selesaikan dengan baik. Jangan sampai kita sibuk melakukan persiapan-persiapan Idul Fitri tersebut, tapi ternyata amaliyah kita di penghujung ini adalah kurang baik. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal kita itu tergantung penghujungnya. Kemarin doa yang disampaikan saya kemarin, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah usia yang terbaik itu adalah di penghujungnya. Waj'al khairu a'mali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik saya itu adalah pamungkasnya. Sering disebut dengan husnul khotimah. Orang husnul khotimah itu gimana? Ketika dia komitmen terus sampai akhir hayat. Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita beribadah kepada Allah itu kapan? Sampai datang yang namanya keyakinan. Jika dari awal sudah baik, niat dan pelaksanaan juga kemudian diakhiri dengan tidak baik, mungkin menjadikan hasil kerja sebelumnya juga jadi kurang baik. Maka unsur yang ketiga dari ihsan itu adalah
Jaudatul ada. Contoh kecil Pak, ini dalam kaitan dunia. Bila kita menggunakan ruangan, biasanya yang paling malas apa? Beresin tempat ruangan tersebut. Tidak meninggalkan kursi atau meja yang berantakan. Contoh Pak, kalau membuat kegiatan. Kadang kan namanya kegiatan kan ada kepanitiaan kan ujung-ujungnya suruh buat laporan. Yang paling berat itu apa? Buat laporan. Kalau mahasiswa kuliah mah semangat gitu ya. Semester 1, 2, 3. Yang paling malas apa? Skripsi. Kalau sudah ditanya, sudah bab berapa? Baru bab 1. Bab 1 itu baru bab niat. Bab 1 itu baru bab niat. Makanya ini nggak tahu nih bener atau enggak, meme gitu ya, ada gitu ya. Ada mahasiswa pulang, ditulisin di belakangnya tuh jangan ditanya skripsi. Proses skripsi sedang diedit katanya. Sedang revisi, bukan diedit ya. Skripsi sedang direvisi. Ini kan kadang jaudatul ada. Orang kuliah nilainya bagus terus gitu ya. Dari semester 1, 2, 3 mungkin IPK-nya 4, berapa? Di sini 4 ya, 4, lagi 4,0 atau 3,99 lah. Saya ingatnya kuliah dulu IPK di kampus saya mah 5,0 gitu ya. Kalau di Indonesia kan 4. Soalnya IPK-nya 3,98. Tapi kalau skripsinya nggak selesai gimana? Nah, ini kan jaudatul ada. Yang paling malas biasanya membuat laporan pelaksanaan program. Ini juga bagian daripada jaudatul ada. Meski dilaksanakan dengan baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah pekerjaan kalau sudah selesai, fa idza faraghta fansab. Dan dalam surat 94, surat Al-Insyirah, apabila kita selesai melaksanakan satu pekerjaan, fansab. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu pekerjaan, ayo siap-siap pekerjaan yang lain. Makanya ibadah Ramadan yang kita lakukan, kita selesaikan sampai tanggal 30 nanti. Setelah tanggal 30 tanggal 1 Syawal, mohon maaf bukan 30, 29 atau 30. Soalnya sampai akhir Ramadan. Kemudian tanggal 1 Syawal kita dilarang saum dan itu haram. Tapi pertanyaannya, apakah sholat maghrib di malam takbiran itu jadi boleh di rumah atau di mall? Ya, coba lihat. Sholat maghrib pas malam takbiran, sholat isyanya, kira-kira seramai taraweh atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, nanti lihat sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Ya, ini ujian pertama setelah Ramadan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini nggak tahu ya, fenomena mungkin kalau di sini sih enggak. Di tempat lain tuh fenomenanya begitu, Pak. Jadi pas tanggal 1 Syawal itu ya mungkin pada mudik kali ya. Tapi masalahnya di kampung juga sama gitu. Kalau disebut mudik, di kampung juga sama. Pas sholat subuh paling cuma berapa orang. Alasannya apa? Ya tadi malam begadang mungkin kesiangan gitu. Seperti saya sampaikan, kita begadang itu di 10 hari terakhir, bukan di malam takbiran. Jadi kita masuk ke salah ya. Begadang itu menghidupkan malam-malam itu kapan? Di 10 hari terakhir. Ini kan kata Rasul, ahya layl, kata Sayyidah Aisyah, Rasul kalau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ahya laylahu, menghidupkan malam-malamnya. Ini adalah yang harus kita lakukan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka inilah disebut dengan ihsanul amal. Pekerjaan kita termasuk pekerjaan yang ihsan itu adalah ketika memiliki unsur 3 tadi. Ketika unsur ihsan itu sudah terpenuhi, maka berarti kita sudah melakukan amal yang ihsan. Amal yang ihsan itu kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Segala hal. Bahkan Rasul di sini mencontohkan di antara berbuat ihsan itu adalah contohnya ketika menyembelih hewan. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah hewan itu dengan cara yang baik. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurhi dzabihatahu. Ketika menyembelih itu membuat hewan itu nyaman, kemudian pisau ataupun alat untuk menyembelihnya itu ditajamkan dulu. Bahkan dilarang gitu ya kalau kita mau menyembelih hewan, kemudian sambil biar pisaunya itu tajam, diasah cek urang sudah banyak, kosereng di depan hewan itu enggak. Maka apa? Ini betul-betul menjaga ihsan. Dalam hal kepada hewan saja ihsan seperti itu. Apalagi kita dalam konteks kita melakukan kebaikan-kebaikan lain. Maka innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya. Contohnya lagi Pak Punten ya. Ini nanti Idul Kurban. Kan Idul Kurban itu kan orang sudah niat betul-betul menyembelih, tapi kan kadang pas ujungnya kadang suka kurang rapi. Ada di beberapa tempat masukan gitu ya. Kalau di beberapa tempat, kalau setelah Idul Kurban itu kan biasanya suka banyak lalat ya. Nggak tempat penyembelihan itu. Kenapa? Kadang orang yang menyembelih panitia itu sibuk persiapan, pas giliran beres-beres. Nah, ini kan termasuk ihsan juga.
Makanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Jadi hadis nomor 2 berbicara iman, Islam dan ihsan. Maka di hadis nomor 17 hadis arba'in itu, mungkin nanti sama Ustaz Agus ketika waktunya akan dibahas kaitan dengan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in ini. Maka apa? Maka di hadis ke-17 kata Allah, Allah itu adalah mewajibkan, kata Rasulullah, mohon maaf, Allah itu mewajibkan kepada kalian berbuat baik dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ihsan tadi, dalam melakukan berbagai kebaikan itu dengan ihsan, maka insya Allah kita minimal akan dapat 3 balasan. Balasan bagi orang ihsan itu pertama adalah hubbun minallah, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 134. Walladzina idza, mohon maaf, di ayat 134 itu wasari'u ila maghfiratin, 133, ayat 134-nya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah di ketika berbicara tentang ayat sebelum ayat tentang haji kan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, ihsanlah kalian. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, "Jika aku telah mencintai hambaku, maka apa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan sebagai penglihatannya yang gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang gunakan untuk bekerja. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya." Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Artinya Rasul mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla, kata Rasul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau Allah sudah mencintai seperti itu. Bagaimana orang mencintai ini kan dalam hadis ini, kalau kita kita lihat hadisnya ini, sebelumnya kan disebutkan bahwa orang melakukan kebaikan itu dengan melaksanakan yang fardu, kemudian mendekatkan kepada Allah dengan hal yang sunnah. Artinya betul-betul ihsan. Yang kedua, balasan orang ihsan itu adalah ajrum minallah. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di dalam surat 10, surat Yunus ya, ayat 26. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang ihsan akan mendapatkan al-husna, maksudnya surga, wa ziyadah, akan mendapatkan tambahan. Apa tambahan tersebut? Para ulama mengatakan dilipat gandakan pahala. Sebagian lagi mengatakan al-husna itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Dan ini adalah satu hal yang paling istimewa. Ketika seorang mukmin itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lilladzina amanul husna wa ziyadah. Kalau dalam surat dalam surat 55, surat surat 55, surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan orang baik itu pasti kebaikan lagi. Artinya apa? Dia betul-betul akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah akan mendapatkan nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi orang ihsan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu apa? Mendapatkan kemudahan, mendapatkan petunjuk jalan keluar, dimenangkan dari musuh-musuhnya. Contoh sederhana adalah bagaimana ketika sudah berbuat baik, muraqabatullah itu ada, kemudian ihsanullah, dia merasa itu. Kemudian kita tahu Rasulullah SAW bagaimana ketika beliau berada di Gua Hira, mohon maaf, di Gua Sur, bukan di Gua Hira. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika itu? Beliau menyusun strategi sedemikian rupa, melaksanakan ikhtiar basyariahnya, usaha dari sisi manusiawinya dengan membuat strategi, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Rasul masuk ke Gua Sur. Kata Abu Bakar disebutkan, seandainya orang-orang kafir itu melihat, kan biasanya kalau orang kalau kita jalan lihat ke kaki atau lihat ke jalan? Biasanya kan kalau kita jalan kan begini. Kita kan begini, lihatnya ke depan, bukan lihat begini kan? Enggak. Itu mah biasanya kalau nyari duit di jalan gitu ya, baru ya lihatnya ke bawah. Kalau lihat pasti kan lihatnya ke depan. Nah, kata Abu Bakar, seandainya orang-orang kafir itu ada yang naik ke atas ke Gua Sur tersebut, seandainya ada orang yang melihat aja kakinya ke bawah, maka niscaya kaki saya dan kaki Rasul itu kelihatan. Apa kata Rasul ketika itu sedang sedih? Abu Bakar, maksudnya khawatir keselamatan Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah takut, Allah itu bersama kami. Maksudnya apa? Allah akan menolong kita. Kita tahu kisah Nabi Musa.
Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Di depan adalah laut. Sehingga tidak mungkin mundur ke belakang pasukan Fir'aun. Sampai kata kaumnya disebutkan, inna lamudrokun, kita ini akan ketangkep. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Allah itu bersama kami, pasti akan memberikan petunjuk kepada kami. Artinya akan menolong. Dan ternyata betul. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan akhirnya Nabi Musa dengan kaumnya bisa selamat. Ini adalah nasrun minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bermata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan bab ihsan yang kita bahas hari ini adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ini bagannya kurang lebih seperti ini. Jadi ihsan itu adalah, ya, ketika seseorang ihsan itu, kapan ihsan itu akan muncul? Ketika muraqabatullah itu ada. Kemudian ketika ihsanullah itu ada. Sehingga ketika muraqabatullah dan ihsanullah ada, maka akan muncul yang namanya ihsanun niyah. Motivasi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian ihsanun niyah ini, bagaimana supaya nanti berbuah amalan yang baik? Kalau baru motivasi kan namanya juga motivasi. Bagaimana supaya menimbulkan apa? Supaya memunculkan nanti amal yang baik? Pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, itqanul amal. Kerjakan amalan itu dengan rapi. Kemudian jaudatul ada. Selesaikan pekerjaan itu sampai penghujung. Termasuk ibadah Ramadan kita lakukan, selesaikan sampai di penghujung. Nah, ketika ini dilakukan semuanya, maka disebut dengan ihsanu al-amal. Kalau kita sudah melakukan ihsanul amal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan 3 hal. Pertama, hubbun minallah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajrum minallah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah insya Allah akan kita dapatkan kapan? Kalau kita sudah melakukan ihsanul amal. Betul kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita keikhlasan. Kemudian juga kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan amal itu sesuai dengan aturan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kita terus melakukan kebaikan itu adalah hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu terus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kalian keyakinan. Apa keyakinan itu? Keyakinan di situ maksudnya adalah sampai datang kepada kita yang namanya kematian. Makanya kita berdoa, ya Allah berikanlah kami husnul khotimah. Bagaimana supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Lakukan ini. Ihsan harus terus kita lakukan. Ikhlas terus karena Allah. Berusaha mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian juga adalah jaudatul ada. Terus kita terus-menerus melakukan kebaikan. Jangan sampai selesai pekerjaan maka ada pekerjaan yang lain. Kita selesai ibadah Ramadan, maka nanti ada saum Syawal. Kalau kita di bulan Ramadan biasa taraweh, maka setelah bulan Ramadan masih ada sholat malam. Kalau kita biasa di bulan Ramadan mungkin bayar zakat, infak banyak, di luar bulan Ramadan juga sama. Tilawah Al-Quran di bulan Ramadan kita rajin, setelah Ramadan pun tetap harus kita rajin kaitan dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala, kecintaan Allah, dan kita terus akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bermata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Wabil khusus adalah di 2 atau 3 malam di penghujung bulan Ramadan ini. Kita tutup kajian dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.